Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Penjaminan Mutu Madrasah di Indonesia untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Dasar-Dasar Administrasi Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, MPD. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Diniati, Kartika Novi Astuti, dan Nafisa. Baiklah, langsung saja ke pemaparan materi. Saya persilakan kepada Kartika Novi Astuti. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Saudari Diniati. Langsung saja yang pertama ada pengertian penjaminan mutu pendidikan. Pengertian penjaminan mutu di dalam dunia pendidikan adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengolahan pendidikan sehingga peserta didik, orang tua, masyarakat, tenaga kependidikan, penunjang, dan serta pada pihak lainnya memperoleh kepuasan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Yang kedua ada tujuan dan fungsi penjaminan mutu pendidikan. Adapun fungsi penjamin mutu pendidikan berfungsi untuk mengendalikan menyelenggarakan pendidikan oleh satuan pendidikan sehingga terwujud pendidikan yang bermutu. Sedangkan tujuannya adalah untuk menjamin pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara sistematik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri. Adapun tujuan penjaminan mutu pendidikan terbagi menjadi 3 menurut Yorke. Yang pertama yaitu membantu perbaikan dan peningkatan secara terus-menerus yang berkesinambungan melalui praktek yang terbaik dan mau mengadakan inovasi. Yang kedua, memudahkan mendapatkan bantuan, baik pinjaman uang atau fasilitas, atau bantuan lain dari lembaga yang kuat dan dapat dipercaya. Yang ketiga, menyediakan informasi pada masyarakat sesuai sasaran dan waktu konsisten, dan bila mungkin membandingkan standar yang telah dicapai dengan standar pesaing penjamin tidak akan adanya hal-hal yang tidak dikehendaki. Yang selanjutnya ada sistem penjaminan mutu di madrasah. Jurang dan Deming menyatakan bahwa masalah mutu adalah masalah manajemen. Menurut teori ini, 85% masalah mutu dalam sebuah organisasi adalah hasil dari desain, proses, atau sistem yang buruk. Adapun fungsi dan peran sekolah atau sekolah madrasah dalam menyeimbangkan antara proses dan hasil pendidikan yang pada akhirnya output peserta didik menjadi pribadi muslim yang berkualitas. Dalam artian, peserta didik di sini mampu mengembangkan pandangan hidup, sikap hidup, dan berketerampilan hidup dengan perspektif Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan saya persilakan Saudari Nafisa. Baik, terima kasih kepada Kartika Novi Astuti. Selanjutnya, prinsip-prinsip yang perlu dipegang dalam menerapkan program mutu pendidikan. Yang pertama, peningkatan mutu pendidikan menuntut kepemimpinan yang profesional dalam bidang pendidikan. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi para profesional pendidikan adalah ketidakmampuan mereka dalam menghadapi kegagalan sistem yang mencegah mereka dari pengembangan atau penerapan cara atau proses baru untuk memperbaiki mutu pendidikan yang ada. Yang ketiga, peningkatan mutu pendidikan harus melakukan loncatan-loncatan. Norma dan kepercayaan lama harus diubah. Sekolah harus belajar bekerja sama dengan sumber-sumber yang terbatas. Para profesional pendidikan harus membantu para siswa dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan guna bersaing di dunia global. Yang keempat, mutu pendidikan dapat diperbaiki jika administrator, guru, staf, pengawas, dan pimpinan kantor Kemendiknas mengembangkan sikap yang terpusat pada kepemimpinan, demo, kerjasama, akuntabilitas, dan rekognisi. Yang kelima, kunci utama peningkatan mutu pendidikan adalah komitmen pada perubahan. Yang keenam,
banyak profesional di bidang pendidikan yang kurang memiliki pengetahuan dan keahlian dalam menyiapkan para siswa memasuki pasar kerja yang bersifat global. Yang ketujuh, program peningkatan mutu dalam bidang komersial tidak dapat dipakai secara langsung dalam pendidikan, tetapi membutuhkan penyesuaian dan penyempurnaan budaya, lingkungan, dan proses kerja tiap organisasi berbeda. Yang kedelapan, salah satu komponen kunci dalam program mutu adalah sistem pengukuran. Dengan menggunakan sistem pengukuran, memungkinkan para profesional pendidikan dapat memperlihatkan dan mendokumentasikan nilai tambah dari pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan, baik terhadap siswa, orang tua, maupun masyarakat. Yang terakhir, masyarakat dan manajemen pendidikan harus menjauhkan diri dari kebiasaan menggunakan program singkat. Peningkatan mutu dapat dicapai melalui perubahan yang berkelanjutan tidak dengan program-program singkat. Selanjutnya, beberapa tahap proses penjaminan mutu pendidikan di sekolah atau madrasah antara lain. Yang pertama, sekolah melakukan evaluasi diri untuk mengetahui tantangan dan hambatan yang dihadapi. Kemudian, melakukan tinjauan terhadap kesesuaian visi dan misi dalam menjawab tantangan dan hambatan tersebut, termasuk di dalamnya menetapkan visi dan misi. Yang kedua, sekolah mulai melaksanakan penjaminan mutu dengan menerapkan manajemen mutu yang kemudian diikuti proses evaluasi dan revisi dari standar mutu melalui tolak ukur secara berkelanjutan. Yang terakhir, penjaminan mutu merupakan pekerjaan rutin yang berkesinambungan dan harus terus-menerus dilakukan dan bukan merupakan kegiatan yang bersifat ad hoc. Selanjutnya akan disampaikan oleh Diniati. Baiklah, terima kasih. Saya lanjutkan. Ada 3 tingkatan acuan mutu, yaitu yang pertama sistem penjaminan mutu, yang kedua SNP atau Standar Nasional Pendidikan, yang ketiga standar mutu pendidikan di atas SNP. Standar mutu di atas SNP adalah yang berbasis keunggulan lokal dan standar mutu di atas SNP yang mengadopsi atau mengadaptasi standar internasional tertentu. Ada 4 alasan mengapa sistem penjaminan mutu pendidikan penting untuk dilaksanakan, yaitu yang pertama, mutu pendidikan bervariasi antara sekolah atau madrasah di satu daerah dengan daerah lainnya. Yang kedua, setiap siswa berhak memperoleh layanan pendidikan bermutu. Yang ketiga, perbaikan mutu sekolah atau madrasah berkelanjutan sebagai kebutuhan. Yang keempat, mutu pendidikan yang rendah menyebabkan daya saing sumber daya manusia rendah. Orang tuh jalan pintas adalah lah. Ini barang sini, bawa jalan kanan. Selanjutnya, langkah-langkah untuk melaksanakan penjaminan mutu madrasah. Yang pertama, menyusun program penjaminan mutu. Yang kedua, memilih instrumen kumpulan data. Yang ketiga, mengumpulkan dan memverifikasi eksternal atau internal. Yang keempat, mengelola dan menganalisa data. Yang kelima, melaporkan temuan berbasis data. Yang keenam, menggunakan temuan untuk verifikasi pencapaian standar. Yang ketujuh, memilih prioritas kebutuhan untuk perbaikan mutu. Yang kedelapan, menyusun program dan anggaran perbaikan mutu. Yang kesembilan, melaksanakan program perbaikan mutu. Yang kesepuluh, memonitor kegiatan perbaikan mutu. Yang ke-11, melaporkan hasil perbaikan mutu. Yang ke-12, menggunakan saran untuk perbaikan tahap berikutnya. Jadi, hasil penelitian berskala internasional mengemukakan bahwa kualitas hasil belajar siswa tergantung pada yang pertama, mutu belajar mengajar di setiap kelas. Yang kedua, mutu dan kinerja para guru
Yang ketiga, mutu kepemimpinan dan manajemen satuan pendidikan. Dan yang terakhir, ketersediaan dan penggunaan sumber belajar. Jadi, agar penjaminan mutu dapat berjalan dengan baik, maka telah dikembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah. Terdiri dari sistem penjaminan mutu internal yang dilaksanakan dalam seluruh satuan pendidikan dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilaksanakan oleh pemerintah, lembaga akreditasi, dan lembaga standarisasi pendidikan. Mutu internal sekolah dapat dicapai melalui beberapa tahapan, yaitu sekolah menetapkan standar yang akan dicapai, sekolah menetapkan prosedur pelaksanaannya, sekolah menyusun model pelaksanaannya, dan terakhir sekolah membuat alat evaluasi yang bisa mengukur ketercapaiannya. Untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di sekolah mengacu pada Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 51 Ayat 1 bahwa sekolah dalam melaksanakan atau mengelola pendidikan hendaknya minimal berpedoman pada layanan minimum yang telah ditetapkan dan berpedoman pada ketentuan manajemen berbasis sekolah atau madrasah. Sekolah dalam memenuhi kualitas mutu lulusan yang diharapkan hendaknya mampu mengkoordinir langkah-langkahnya dengan baik. Demikian, itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.